bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
semua, welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik online maupun onsite. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Hari ini saya mau mengawali dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang sering capek? Boleh angkat tangannya yang di rumah. Ngerjain PR capek. Mau pergi les? Capek. Terus mau pergi keluar sama teman-teman? Capek. Mau kerja? Capek, ya kan? Kayaknya tuh energinya tuh kok sering habis ya. Tahu nggak sih, ternyata Alkitab itu mengajarkan kita cara untuk mengelola energi supaya kita bisa jadi leader-leader yang hidup dengan lebih efektif, produktif, dan bermakna. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dimanapun. Entah itu di sekolah, di rumah, di tempat les, di marketplace, dimanapun kita berada. Nah, kita mau memuliakan Tuhan dengan maksimal. Untuk itu, we need lots of energy. Gimana caranya kita bisa mengelola energi kita? Mengelola energi bukan berarti kita menghemat ya, tapi di sini lebih ke memaksimalkan energi kita. Saya berdoa supaya mulai hari ini kita bisa bersama-sama menjadi orang yang lebih energik. Are you ready guys? Are you ready? Yang ready boleh diketik di kolom komentarnya. Saya siap, saya ready, I am ready. Well, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Nah, kita harus mengelola energi kita. Ada 3 area yang perlu kita kelola. Ada 3 area yang perlu kita kelola. Yang pertama, energi spiritual. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, energi spiritual. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya. Percaya ya, Tuhan ada sumber segalanya ya. Termasuk di sini adalah sumber energi utama dalam kehidupan kita. Kita perlu mengelola energi spiritual kita. Artinya kita harus punya strong relationship bersama dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama di Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Ternyata kita juga perlu memenuhi kebutuhan rohani kita sebagai sumber energi spiritual kita. Nah, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Yang kedua, area yang perlu kita kelola adalah mengelola energi fisik. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, mengelola energi fisik. Nah, tubuh ini adalah bait Allah ya kan, bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Nah, kita perlu mengelola energi kita dengan bijak untuk memuliakan Tuhan. Contoh sumber energi untuk kebutuhan fisik kita. 1. Makanan yang sehat dan bergizi. Ingat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kurang-kurangin makan makanan yang junk food, yang gak sehat ya. Terus kita perlu punya jam makan yang benar, yang teratur. Supaya apa? Supaya fisik kita ini sehat. Kita juga perlu badan kita harus bugar, harus sehat. Karena kesehatan fisik sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih berenergi mana? Coba, orang yang lapar sama orang yang sudah makan. Di sini siapa yang belum makan? Yang belum makan boleh angkat tangan. Yang belum makan sama yang sudah makan, ini mana yang lebih berenergi? Yang mana yang lebih lemas? Terus, mana yang lebih berenergi? Orang yang sakit atau orang yang sehat? Mungkin ada beberapa di sini teman-teman kita yang nggak pernah sakit selama hidupnya ya, nggak ada ya. Ya, jadi kalau kita sakit pasti energinya lebih sedikit. Bawaannya itu kayak maunya istirahat aja ya kan, di kamar aja, di rumah sakit aja ya kan. Tapi kalau orang yang sehat, dia itu punya energi yang lebih banyak. Nah, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Katakan bersama-sama, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Yang ketiga, area yang perlu kita kelola adalah mengelola energi emosional. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, mengelola energi emosional. Nah, kita perlu mengurangi stres dan kelelahan. Kita perlu mengurangi stres dan kelelahan. Mengelola energi dengan bijak dapat membantu kita mengurangi stres dan kelelahan. Sehingga kita dapat hidup dengan lebih seimbang dan lebih happy, lebih bahagia. Oleh karena itu, respon kita sangat berpengaruh terhadap penggunaan energi kita. Kalau kita kelola energi kita untuk fokus pada tujuan hidup kita nggak lagi dengar ekspektasi orang terhadap kita nggak dengar pandangan orang terhadap diri kita, mungkin yang dalam bentuk negatif, sehingga itu membantu kita mengurangi stres kita, mengurangi kelelahan kita, bahkan beban di dalam hidup kita. Contoh ya, di sini ada orang, contoh nih, ada orang yang lagi ngomongin kita. Misalnya ngomongin cara hidup kita, cara apalah kita menangani sesuatu, dia ngomongin kita ya kan. Nah, respon kita, kalau kita meresponi dengan salah, bakalan capek banget. Contoh, maunya kayak konfront aja, kayak mau membuktikan ke dia bahwa kita itu bukan orang yang seperti itu dan sebagainya. Itu bawaannya tuh kayak emosi aja, rasanya tuh mau langsung klarifikasi, mau langsung wah supaya kitanya lega ya kan. Lama-lama bakal jadi dramanya itu dari drama kecil jadi besar, tambah besar, dan itu bakal menguras energi banget, bakal capek banget. Nah, kita bandingkan dengan respon yang benar. Kita nggak usah dengerin orang itu ngomong apa tentang kita, ya kan. Fokus aja apa yang lagi kita kerjakan, apa yang lagi kita bangun, apa yang perlu dan nggak perlu untuk dilakukan. Aku rasa energinya sama-sama habis ya, tapi respon yang salah bikin energi yang habis itu jauh lebih banyak. Kita perlu mengelola emosi kita supaya apa? Kita bisa mencapai goal yang kita mau. Energi yang terkelola dengan baik sama dengan hidup yang lebih baik. So, what can I do? Gimana caranya kita bisa memperoleh energi? Tadi kan kita udah belajar cara mengelola energi ya kan. Caranya supaya kita dapat banyak energi ini gimana nih? Yang pertama, perbanyak momen dengan Tuhan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Perbanyak momen dengan Tuhan. Kita perlu dengan sengaja meluangkan waktu untuk Tuhan dengan sengaja. Supaya kita bisa terisi, kita charging dengan sumbernya. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, buat aku secara personal, ini tuh ayat powerful banget. Selain Tuhan itu sumber energi buat ngisi kita, buat nge-charge kita, ternyata ada momen dimana ketika kita mentok, ketika kita udah gak bisa do anything, energi dari
Tuhan itu bukan cuman energi yang berkuasa untuk mengisi ke dalam tubuh kita, tapi juga mencakup banyak aspek di dalam hidup kita. Saat kita nggak bisa handle lagi perkara-perkara yang ada di sekitar kita, ternyata Tuhan itu bisa take control semuanya. So, kenapa ini jadi sumber nomor 1 yang aku taruh di poin hari ini? Karena Tuhan adalah sumber energi terbesar di dalam hidup kita, yang kita bisa akses itu paling mudah, paling gampang. Tuhan kasih kita itu kuasa untuk akses relationship dengan Tuhan itu dengan gampang ya hari-hari ini. Jadi kita bisa dapat energi, baik itu waktu kita nyanyi, worship, memuji Tuhan, ya kan. Mungkin nggak perlu kita bisa alat musik, kita puter aja di YouTube, di Spotify, ya kan. Lagu-lagu puji-pujian, kita perkatakan iman lewat lirik-lirik lagu-lagu worship itu bisa menambah energi kita, bisa menguatkan kita, ya kan. Kita baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita bisa akses ke YouTube channelnya Alpha Omega Church, maybe kita bisa dengar-dengar firman Tuhan di sana. Itu kita bisa mendapatkan energi dari firman Tuhan di sana. Bahkan dari doa, ketika kita berdoa, kita pun bisa dapat energi. Bahkan kita didoakan pun ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pastikan kita terus terkonek dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendapat energi dari pola hidup sehat. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, pola hidup sehat. Siapa di sini yang suka begadang? Yang suka begadang main game online, yang suka begadang ya, mengerjakan sesuatu ditunda-tunda sampai harus kebut semalam, ya kan, malamnya begadang. Apakah kalian segar ketika kalian kurang tidur? Bangun paginya kalian merasa badan kalian tambah segar atau capek semua? Ada di sini yang nggak tidur tapi tambah berenergi? Boleh angkat tangan. Aku rasa nggak mungkin ya. Ketika kita kurang istirahat, ketika kita nggak tidur, itu kita jadi tambah berenergi, itu rasanya mustahil banget. Saya yakin orang yang pola tidurnya nggak teratur, makannya nggak teratur, olahraga tidak teratur, bahkan nggak olahraga, pasti badannya itu lebih capek, energinya pasti lebih cepat habis. Bukan karena gampang capek ya, tapi karena energi di dalam tubuh kita itu lebih sedikit. So, kita bisa mulai merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Biasakan kebiasaan-kebiasaan baik supaya kita bisa jadi orang yang lebih sehat. Tubuh kita lebih sehat sehingga kita bisa punya energi yang lebih banyak. Kita bisa mulai dengan apa? Hal yang simpel, mulai olahraga yang ringan. Mungkin jalan pagi atau jalan sore, yang suka nge-gym bisa mulai nge-gym, yang suka sepeda bisa mulai sepeda, olahraga yang kamu suka, anything, badminton, paddle mungkin, anything. Kalian harus mulai membangun otot kalian supaya kalian bisa mendapatkan energi lebih banyak. Yang kedua, kalian bisa perbaiki pola tidur, jam tidur kalian. Mungkin biasanya yang tidur jam 3, kita kurang-kurangin jadi tidur jam 2, kita kurang-kurangin lagi jadi tidur jam 1, mungkin sampai jam tidurnya itu benar. Jadi pastikan kita cukup istirahat. Yang ketiga, kita perlu makan teratur ya. Dalam pola hidup sehat kita perlu makan yang teratur. Kita pilih makanan-makanan yang bergizi, yang memenuhi gizi tubuh kita. Jangan makan yang junk food terus, yang fast food terus, tapi kita perlu makan yang sehat, yang mungkin less goreng-gorengan ya kan, atau yang less fatnya tinggi. Tapi kita perlu makan makanan yang bergizi untuk kebaikan tubuh kita. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan energi lebih, kita perlu lingkungan yang positif. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, lingkungan yang positif. Kita perlu memilih dengan siapa kita bergaul. Bayangkan nih, kita ada di circle yang selalu negatif thinking, selalu kata-katanya negatif. Ngomong itu kalau ngomong tajam, kasar, menjatuhkan. Capek nggak? Capek ya. Kita ada di situ aja itu menguras energi banget. Makanya kita perlu ada dalam komunitas yang membangun, circle yang membangun, yang saling mendoakan, yang saling mensupport. Supaya apa? Bukannya kita semakin drain, bukannya kita semakin kesedot dengan hal-hal yang negatif, tapi kita bisa semakin positif, semakin banyak energi dari support system kita.
di gereja, makanya pentingnya kita untuk tertanam dalam komunitas sel, supaya kita punya support system, supaya ada orang yang kasih kita kesaksian, mendengarkan kesaksian kita, kasih kita energi, dan kita belajar untuk apa? Saling mendoakan, saling menguatkan. Yang keempat, supaya kita punya energi di dalam tubuh kita, itu kita perlu mengelola waktu dengan efektif. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, mengelola waktu dengan efektif. Mengelola energi dengan bijak dapat membantu kita mengelola waktu yang efektif. Sehingga kita dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik dan mencapai tujuan kita. Siapa di sini yang suka menunda-nunda? Hayo, yang suka menunda-nunda. Nah, saya sendiri juga lumayan sering menunda-nunda pekerjaan. Dan ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, percayalah, semakin ditunda semakin capek. Yang harusnya bisa selesai hari ini, ditunda 1 hari, ditunda 2 hari, jadi 1 minggu, jadi 2 minggu, berminggu-minggu. Akhirnya apa? Tiap kali kita tunda, kita hangout ya kan, kepikiran, capek, rasanya kepingin cepat pulang ya kan. Terus mau mengerjakan pekerjaan, mungkin ada ide untuk bikin bisnis baru atau melakukan apa. Akhirnya apa? Kehalang, capek. Di otak ini ada hal yang bisa dikerjakan tapi kita tunda. Karena apa? Karena kita suka menunda-nunda, jadi energinya terkuras ke sana. Nah, menyelesaikan pekerjaan seharusnya bukan bikin kita tambah capek, tapi justru kebalikannya. Kalau kita selesaikan akan membuat kita itu lega, energi kita yang untuk hari-hari ke depannya itu jadi lebih banyak daripada kita menunda-nunda. Amsal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, kita baca bersama-sama. Hai pemalas, berapa lama lagi kamu akan tidur? Bilakah kamu akan bangun dari tidurnya? Tidur sekejap, bangun sekejap. Mengantuk sekejap, melipat tangan sekejap untuk tidur. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang perampok dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Artinya apa? Alkitab ajarin kita berhenti untuk menunda-nunda. Ayo bertanggung jawab, jangan ditunda. Ada konsekuensinya. Yuk kita mulai menata waktu dan prioritas kita. Berhenti menunda-nunda. Kemudian kita harus punya pola pikir yang positif. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Pola pikir yang positif. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya. Paulus mengajarkan kita untuk fokus sama hal-hal yang positif dan baik supaya kita apa? Mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Kita bisa memilih mau punya pikiran yang bagaimana nih, negatif atau positif. Bedanya kalau kita memilih untuk berpikir yang negatif, itu menggerogoti kita, menghabiskan banyak energi kita. Tapi ketika kita punya pikiran yang positif, itu membangun kita. Nah, mau pikiran yang menghabiskan banyak energi atau yang membuat kita semakin excited dalam menjalani hari, pilihannya ada di tangan kita. Ingat, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita perlu mengelola energi kita di area spiritual, fisik, dan emosi. Caranya gimana supaya kita punya banyak energi? Perbanyak momen dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber energi kita yang terbesar. Pola hidup sehat, olahraga, jam makan yang teratur, kemudian kita harus punya lingkungan yang positif, ada di dalam kelompok-kelompok yang membangun. Kemudian kita harus punya time management, supaya apa? Tahu prioritas mana yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, pola pikir yang harus positif. Jadi stay positif ya teman-teman, supaya kita punya energi yang banyak. Ingat, energi yang terkelola dengan baik adalah hidup yang lebih baik. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, thank you buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan taruh energi di dalam hidup kita Tuhan. Dan ternyata kami punya kuasa untuk mengatur energi itu Tuhan. Berdoa untuk setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kami punya relationship yang baik dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau adalah sumber dari segala sumber Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk area kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang memagari kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari menjadi orang yang semakin positif Tuhan. Semakin belajar bertumbuh Tuhan, menjadi orang kesukaan Tuhan. Semakin banyak energi Tuhan yang kami bisa save Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada dan di area apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan. Thank you Jesus, persiapkan kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang semakin bijaksana Tuhan dalam mengatur kehidupan kami, mengatur tubuh kami Tuhan, mengatur prioritas kami Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, see you next week.